Dua hadis ini sangat berhubungan dengan kondisi kaum muslimin hari ini, baik kaum muslimin secara umum maupun kaum muslimin secara khusus saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza. Hadis yang pertama, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara baiknya keislaman seseorang, maksudnya pengamalan terhadap ajaran Islam yang baik, adalah meninggalkan apa yang tidak penting baginya, atau apa yang bukan urusannya, atau apa yang tidak bermanfaat baginya. Hadithun hasan, hadith ini hasan, wa rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha, dan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan selain beliau seperti ini. Di dalam hadis ini terkandung kewajiban menjaga lisan, berhati-hati dalam berbicara. Termasuk jamaah sekalian, janganlah kita berbicara tentang persoalan-persoalan besar kalau kita bukan ahlinya, bukan orang yang berhak berbicara padanya. Apa contohnya yang kita hadapi saat ini? Ada orang yang berbicara, kaum muslimin di Palestina sudah seharusnya berjihad, mengangkat senjata. Ada lagi yang sebaliknya, minta damai saja. Ada lagi yang berbicara, kaum muslimin di Palestina hendaklah berhijrah. Ada lagi yang sebaliknya, jangan berhijrah, harus terus bertahan. Jamaah sekalian, ketahuilah, pembicaraan seperti ini persoalan besar. Tidak sepatutnya setiap orang ikut berbicara. Tapi apa yang kita saksikan di medsos hari ini, seakan-akan dia pakar fikih, paling mengerti hukum-hukum jihad, seakan dia ahli militer, paling tahu strategi perang, padahal dia nggak ngerti betul bagaimana kondisi di sana. Dia tidak tahu pasti sejauh mana bahayanya dan sebesar apa maslahatnya. Ini bahaya. Ini gak pantas. Oleh karena itu para ulama besar di masa sekarang mengingatkan kita, dalam masalah-masalah begini jangan asal bicara. Dalam semua urusan besar yang berkaitan dengan urusan orang banyak, terutama terkait keamanan dan ketakutan, kemaslahatan dan kemudaratan, gak boleh setiap orang ikut bicara kecuali pakarnya, ahlinya di bidang itu, terutama ulil amrinya, pemerintah dan ulama. Ulama pun kalau sudah masalah besar seperti ini, bukan sembarang ulama, harus ulama-ulama besar. Dan ini manhaj, metode ahli sunnati wal jamaah. Apabila terjadi fitnah, apabila terjadi masalah besar, merujuk kepada ahli ilmu, terutama yang sudah tua umurnya. Rasulullah SAW bersabda, al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama orang-orang tua kalian. Maksudnya orang tua yang mendalam ilmunya dan sudah tua umurnya. Karena kalau mendalam ilmunya dan umurnya sudah tua, dia tidak lagi berfatwa dengan emosi. Ini bahaya. Anak-anak muda berkomentar menuruti emosi, padahal dia nggak tahu bahaya apa yang sedang mengancam kaum muslimin dan sebesar apa maslahat dari komentar-komentar dia tersebut. Ini sangat bahaya jemaah sekalian. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang ini di surat An-Nisa, wa idza ja'ahum amru minal amni awil khaufi adza'u bih. Dan apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan, mereka langsung menyebarkannya. Bahkan bukan hanya menyebarkan, mereka tambahi dengan komentar-komentar, dengan fatwa-fatwa, seharusnya begini, seharusnya begitu. Subhanallah. Ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud ayat ini, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau, yaitu semua persoalan-persoalan besar yang terkait dengan orang banyak, terutama yang berkaitan dengan keamanan dan ketakutan. Allah celah kalau setiap orang ikut berbicara. Seharusnya bagaimana? Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Andai urusan besar itu mereka kembalikan kepada Rasul, yaitu ketika beliau masih hidup, dan kepada ulil amri, orang-orang yang berhak dalam urusan itu, apakah dia pemerintah atau para ulama atau para ahli di bidangnya, maka orang yang menginginkan kebenaran akan mendapatkan dari Rasul dan ulil amri tersebut. Jadi makna ayat, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, tidak pantas setiap orang ikut bicara dalam urusan-urusan besar. Dan sebetulnya kita jangan terlalu heran, Rasulullah SAW telah mengingatkan tentang ini. Apabila terjadi berbagai macam kerusakan-kerusakan, maka akan muncul ar-ruwaibidah.
Siapa itu Ar-Ruwaibidah? Kata beliau, ar-rajulu tafi yatakallamu fi amril ammah. Orang bodoh tapi berbicara tentang urusan orang banyak. Ini yang hari ini kita saksikan di medsos. Nggak ada sejarahnya dia mendalami ilmu fikih. Fikih tohara nggak pernah khatam. Sudah berbicara fikih jihad. Tidak ada sejarahnya dia mendalami ilmu militer, ilmu strategi perang. Tapi seakan-akan dia yang paling tahu tentang strategi perang. Ini ciri-ciri Ruwaibidah. Orang bodoh berbicara tentang urusan orang banyak. Juga Nabi SAW mengingatkan di antara tanda-tanda kiamat, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Kalau urusan itu sudah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Termasuk makna hadis ini, kalau sudah berbicara tentang hukum, orang yang nggak ngerti hukum-hukum, tapi dia merasa dia yang paling ngerti tentang hukum-hukum. Bahkan jemaah sekalian, saya katakan, para ustadz saja sudah nggak pantas bicara masalah ini. Ini urusan ulama besar. Kalau sudah berkaitan dengan orang banyak, urusan orang-orang yang mendalam ilmunya. Tapi kok bisa? Dia baru belajar sedikit, sudah berani berbicara dalam urusan ini. Jadi jemaah sekalian, hadis ini mengingatkan kita, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang, dia meninggalkan yang bukan urusannya. Maka berfatwa dalam urusan-urusan besar, berkomentar dalam urusan-urusan orang banyak, bukan hak setiap orang. Itu hak orang-orang besar, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang ahli di bidangnya, dan juga para pemegang kebijakan. Jangan setiap kita merasa berhak untuk berbicara padanya. Hadis yang kedua yang sangat terkait dengan keadaan kita hari ini, Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan, an Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat yang mulia Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang dari kalian sampai dia mencintai suatu kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat tepat kita ingatkan di masa-masa ini. Saudara-saudara kita di Palestina, mereka sedang terzolimi oleh orang-orang Yahudi yang zalim dan dibantu oleh orang-orang Nasrani. Negara-negara besar Nasrani membantu mereka. Mereka itu sedikit kecil tapi menjadi kuat karena dibantu oleh umat Nasrani. Kita sebagai saudara sesama Muslim wajib membantu mereka. Ini bagian dari keimanan. Jangan sampai ada seorang Muslim yang berkata, itu kan urusan di luar negara kita. Jamaah sekalian, ukhuwah Islamiyah itu menembus batas-batas negara, melewati batas-batas suku bangsa. Ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan hakiki, yaitu menjalin cinta dan kasih sayang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah, hanya ini satu-satunya hubungan yang akan bertahan sampai di akhirat dan dapat pahala. Semua hubungan, semua jalinan cinta kasih akan putus di dunia dan di akhirat berubah menjadi permusuhan sebagai bentuk azab terhadap orang-orang yang saling mencintai itu di dunia. Karena mereka tidak membangun hubungan cinta mereka di atas dasar keimanan. Sebagaimana firman Allah, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai pada hari kiamat menjadi saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi semua hubungan apapun berdasarkan ayat ini, antara orang tua dan anak, antara suami istri, antara tetangga dekat, kawan dekat, atau sebangsa setanah air, kelak di hari kiamat berubah menjadi permusuhan. Dan itu adalah azab yang Allah timpakan kepada mereka. Hanya satu persaudaraan yang akan bertahan, yaitu persaudaraan orang-orang yang beriman. Berarti hanya satu persaudaraan ini yang berpahala, yang akan mendapatkan ganjaran yang besar di akhirat kelak. Maka ingatlah jamaah sekalian, ini konsekuensi keimanan. Perhatikan hadis ini. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seorang dari kalian, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya seperti dia cintai kebaikan itu untuk dirinya. Berarti dia harus membenci keburukan yang menimpa saudaranya sebagaimana dia benci keburukan itu menimpa dirinya. Hadis ini menunjukkan bahwa ini adalah konsekuensi keimanan.
beriman. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. "Innal mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da." Sesungguhnya orang mukmin terhadap mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, satu dengan yang lainnya saling menguatkan. "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasadi idza ishtaka minhu udwun tada'alahu sairul jasadi bisahari wal humma." Perumpamaan orang-orang yang beriman itu dalam hal saling mencintai, berkasih sayang dan berlemah lembut di antara mereka bagaikan satu tubuh. Apabila ada satu anggota tubuh merasa sakit, seluruh tubuh harus ikut merasa sakit sampai tidak bisa tidur dan demam. Jadi wajib bagi kita ikut merasa sakit dan ikut marah kepada orang-orang yang zalim tersebut. Ini konsekuensi keimanan, wajib kita lakukan. Oleh karena itu jemaah sekalian, bantulah saudara-saudara kita di Palestina. Apapun yang bisa kita bantu. Kalau kita mampu membantu harta, maka sedekahkan untuk mereka, kirimkan untuk mereka. Mereka sangat membutuhkan. Minimalnya kita bantu dengan doa. Dan jangan sekali-kali kita sepelekan doa. Rasulullah SAW bersabda, "Innama yansurullahu hadhil ummah bidha'ifiha bidakwatihim wa salatihim wa ikhlasihim." Hanyalah Allah Subhanahu wa taala menolong umat ini karena orang-orang lemahnya, yaitu karena doa mereka, salat mereka dan ikhlas mereka. Maka jemaah sekalian, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jadi, hadis ini mengingatkan kita, saudara-saudara kita sesama muslim punya hak atas kita. Terutama hari-hari ini saudara-saudara kita yang sedang kesusahan. Dan ingatlah jemaah sekalian, setiap kita menolong saudara kita yang kesusahan, hakikatnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Yaitu kita sedang berusaha membebaskan diri kita dari kesusahan di akhirat. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang melepaskan kesusahan orang yang beriman di dunia ini, maka Allah akan melepaskan darinya kesusahan di hari kiamat. Dan hadis ini jemaah sekalian mengandung makna sebaliknya. Kalau kita nggak berusaha melepaskan kesusahan saudara kita di dunia ini, Allah pun akan membiarkan kita di hari kiamat, tidak akan menolong kita. Wal iyadzu billah.